Presiden memberikan pekerjaan rumah atau PR baru kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto terkait dengan penyatuan informasi intelijen untuk mengorkestratori atau sebagai orkestrator informasi intelijen terkait dengan pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Bahwa kita ketahui bersama bahwa tugas dan fungsi Badan Intelijen Negara yang selama ini sebagai penyatuan informasi intelijen, baik itu dari TNI, Polri, Kejaksaan, kementerian-kementerian, dan non-kementerian, serta lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini memberikan informasi intelijen terkait dengan penyelenggaraan negara kepada Badan Intelijen Negara. Dan Badan Intelijen Negara inilah yang akan memberikan informasi intelijen kepada Presiden Republik Indonesia. Akan tetapi amanat dari Undang-Undang nomor 79 tahun 2011 ini tidak dijalankan atau diduga tidak dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan penyatuan informasi dan koordinasi informasi intelijen terhadap Presiden Republik Indonesia. Akan tetapi Presiden Republik Indonesia pada rapat pimpinan tanggal 18 bulan 1 tahun 2023 memberikan PR kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sebagai orkestrator informasi intelijen. Ini bertentangan kepada amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 79 tahun 2011 tentang intelijen dan turunannya ke bawah. Tadi di dalam saya menyampaikan pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki. Kita akan memiliki ada informasi intelijen BIN, informasi intelijen di TNI, di Polri, di BSSN, semuanya itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid, yang informasi itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah polisi kebijakan. Halo kawan-kawan demokrasi and demokrasi, kembali lagi di Opini Pemuda Menengah. Kali ini kita agak sedikit bahas yang agak-agak ya seram sedikit ya. Ini agak menegangkan mungkin bagi beberapa pihak atau bagi beberapa kelompok. Tapi sebagai warga negara, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pemuda yang mencintai negaranya, sebagai insan yang berpikir kritis, mampu melihat situasi dan kondisi yang ada di Republik Indonesia ini. Maka dari itu tentu ada kebijakan-kebijakan yang kita lihat, yang kita nilai tidak sesuai dengan amanat dari undang-undang, maka hal itu yang menurut kita harus kita kritisi bersama. Nah, ini kembali lagi kita di Opini Pemuda Menengah. Ini pada tanggal, saya coba baca ya untuk kita semua ya. Saya coba baca beritanya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo perintahkan Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator informasi intelijen pada Rabu 18 Januari 2023. Saya coba bacakan ya untuk kita di sini ya. Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat pimpinan Kementerian Pertahanan atau Rapim Kemenhan tahun 2023 secara tatap muka dan video conference di Ruang Bhinneka Tunggal Ika atau BTI Jakarta. Rabu 18 bulan Januari, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya menekankan mengenai pentingnya meningkatkan kewaspadaan dalam situasi dunia yang mulai terjadi instabilitas. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan di tengah instabilitas dunia, informasi intelijen adalah kunci yang diprioritaskan
untuk memitigasi kejadian yang akan terjadi. Oleh sebab itu, saya meminta Kementerian Pertahanan harus bisa menjadi orkestrator, mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan dari TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, dan informasi intelijen dari lembaga lain sehingga menjadi informasi yang satu, sehingga kita dapat mengambil kebijakan yang benar, kata Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan bahwa Undang-Undang 45 memandatkan untuk ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, untuk tidak berpihak pada siapapun, pada negara manapun. Indonesia hanya berpihak kepada perdamaian. Kenyataannya, kalau sudah perang, yang sulit adalah menghentikannya, ujar Presiden Joko Widodo. Sementara Menhan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam laporannya kepada Presiden Republik Indonesia menjelaskan bahwa Rapim Kemenhan tahun 2023 mengangkat tema pertahanan negara kuat mendukung dan mengamankan pembangunan nasional. Tema ini mengandung makna bahwa pertahanan yang kuat akan mendukung dan mengamankan pembangunan nasional sebagai bentuk upaya mencapai tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, pertahanan negara berpedoman kepada sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, sasaran strategis pertahanan negara diarahkan kepada terbangunnya sisih kamarata yang terintegrasi dan modern sebagai kunci utama dalam menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Melalui rapat pimpinan Kementerian Pertahanan ini, diharapkan adanya sinergitas dan koordinasi yang lebih intensif demi kelancaran dan suksesnya tugas-tugas penyelenggara pertahanan negara. Jelas Menteri Prabowo Subianto. Selain Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang memberikan pembekalan umum narasumber lainnya pada Rapim Kemenhan 2023 antara lain Panglima TNI menyampaikan materi refleksi dan proyeksi pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI, pembekalan Gubernur Lemhanas, dan Dirjen Pothan Kemenhan dengan materi pemberdayaan dan perhitungan TKDN, IDAN dan dalam rangka mendukung program peningkatan penggunaan produksi dalam negeri atau P3DN. Nah, ini bisa kita pahami ya bersama ya untuk kawan-kawan ataupun untuk masyarakat Indonesia bahwa Presiden Insinyur Joko Widodo mengamanatkan kepada Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, salah satu diberikan tugasnya PR yang baru oleh Presiden kepada Menteri Pertahanan kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Salah satunya tugas yang ditambahi oleh Presiden ialah mengorkestratori atau sebagai orkestrator dari intelijen. Nah, ini sedikit menarik untuk kita bahas ini. Tapi tentu kita atau saya di sini bukan tidak beralasan menyampaikan ini, bahwa sudah amanat dari undang-undang untuk penyatuan seluruh informasi intelijen ada di tubuh Badan Intelijen Negara atau yang sering kita sebut BIN. Ya, itu dari intelijen TNI, intelijen Polri, intelijen kementerian atau non-kementerian dan lembaga-lembaga penyelenggara negara harus melaporkan informasi intelijen kepada Badan Intelijen Negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Nah, di situ kan sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2011 baru lahir dari Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2020 tentang Badan Intelijen Negara. Lalu ada turunannya lagi Peraturan Badan Intelijen Negara nomor 2 tahun 2002 tentang penyelenggara kearsipan Badan Intelijen Negara. Lalu Peraturan Badan Intelijen Negara nomor 4 tahun 2020 tentang organisasi
dan tata kerja Badan Intelijen Negara. Ini saya kira, apakah Presiden ya kan tidak mempercayai BIN lagi, tidak mempercayai Badan Intelijen Negara lagi? Saya mensinyalir atau menduga tidak adanya kepercayaan Presiden terhadap BIN, Badan Intelijen Negara. Karena sudah jelas loh, dikatakan amanat undang-undang, bahwa bisa dikatakan ya Jokowi, Bapak Presiden kita ini, Insinyur Joko Widodo, tidak melihat amanat dari undang-undang. Akan tetapi Presiden Republik Indonesia memberikan PR baru. Ini kan akan disharmoni antara Badan Intelijen Negara dengan Kementerian Pertahanan. Nah, ini saya coba tadi catat-catat, bahwa kan kita ketahui bersama, ini di dalam pasal 38 pada amanat Undang-Undang Republik Indonesia di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 ini sudah jelas bahwa Presiden adalah single client atau user dari Badan Intelijen Negara. Jadi seluruh penyatuan informasi-informasi intelijen yang dikelola oleh kementerian-kementerian, ada katakanlah dari intelijen kejaksaan, kementerian terkait, lembaga-lembaga terkait, baru TNI, Polri, ini kan penyatuannya semua ada di Badan Intelijen Negara. Dan Badan Intelijen Negara inilah yang menyampaikan kepada Presiden. Dan di situ juga pertanggungjawaban Badan Intelijen Negara ini langsung kepada Presiden. Nah, di sini kan menjadi, ya kita katakan konflik horizontal antara, atau disharmoni ya, lebih sederhananya disharmoni untuk pengordinasian ini. Badan Intelijen Negara juga atau BIN dan Kementerian Pertahanan ini ya kalau untuk kemajuan negara ya kita pasti dukung untuk kemajuan negara. Tapi yang kita kritisi di sini adalah amanat dari undang-undang dan tidak sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Itu yang mungkin kita kritisi di situ. Nah, lalu timbul pertanyaan kita, apakah Bapak Presiden ini tidak mempercayai Badan Intelijen Negara lagi? Nah, sementara selama ini berjalan kan. Nah, kita patut menduga atau mensinyalir kan, kira-kira seperti itu. Lah, lalu apakah ada manuver-manuver lain? Manuver-manuver politik ya, kita menduga ya. Untuk itu juga sebagai warga negara ya kan, sebagai udah dibilang seluruh warga negara harus bisa menjalankan amanat dari undang-undang, menjaga ketertiban dunia, ya kan? Nah, dari situ kita harus bahwa kebijakan-kebijakan harus mampu kita kritisi. Tapi dalam artian mengkritisi ini kan tidak kita semata-mata mendukung si A dan si B, tidak. Tapi apa kebijakan yang harus kita kritisi sebagai warga negara, sebagai pemuda yang dikatakan sebagai agent of change, agent of control sosial, iron stock and moral force. Bahwa dari sinilah kita tunjukkan kemampuan-kemampuan kita berpikir, menganalisa dari perspektif kawan-kawan pemuda. Ini kan harus kita kritisi bersama. RI 1 nih, apakah RI 1 masih percaya atau tidak kepada BIN? Nah, kalau Presiden Republik Indonesia mempercayai Badan Intelijen Negara atau Presiden Republik Indonesia melihat dari amanat undang-undang, ini saya kira pasti Presiden Republik Indonesia tidak mengeluarkan statement yang seperti itu. Ini kan dan tadi juga per hari tanggal 23 kemarin, Menteri Pertahanan
sudah mengklarifikasi. Ada nih, saya coba baca beritanya nih, ini ya untuk kawan-kawan. Ini dari Detik News pada Senin 23 Januari 2023. Jadi orkestrator info Intel, Prabowo tegaskan Badan Intelijen tak dibawa Kemenhan. Nah, ini oke, sependapat dengan itu. Akan tetapi kan Presiden Indonesia atau Presiden Republik Indonesia lah, Bapak Joko Widodo, melalui Badan Intelijen Negara yang selama ini memberikan informasi-informasi intelijen atau penyatuan informasi dari berbagai lembaga, berbagai kementerian ini kok sekarang apakah mendekati tahun-tahun politik? Makanya ada manuver-manuver politik yang dilakukan oleh diduga ya, saya menduga ini, bukan saya katakan Menhan ini dan presiden ini, saya enggak. Tapi ini dugaan saya, apakah ya kita sebagai warga negara yang bertanya dong kepada stakeholder kita kan. Nah, atau ada bisikan-bisikan politik ini dari beberapa kelompok kepada Jokowi. Kita kan patut menduga, disinyalir. Nah, untuk itu saya sih berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan yang seperti ini kita harus mampu berpikir cerdas, berpikir kritis. Seperti apa kebijakan-kebijakan penyelenggara negara kita ini untuk kehidupan Indonesia yang lebih makmur lagi. Ya, untuk itu juga sebagai warga negara dan sebagai pemuda, harapan saya kepada negara atau kepada pemerintah, stakeholder ini tidak melihat siapapun stakeholdernya ya. Saya juga ini butuh banyak belajar dari senior-senior ataupun dari teman-teman ataupun dari masyarakat. Untuk itu, ayo masyarakat Indonesia, jeli kita melihat kebijakan-kebijakan yang dilahirkan atau yang dibuat oleh para stakeholder kita. Nah, untuk itu selalu kawan-kawan ingat bahwa selama kita masih hidup, selama kita masih berdiri di atas tanah, bahwa akan selama itu juga penindasan akan selalu datang kepada kita. Untuk mengentaskan penindasan ini dalam bentuk fisik maupun non-fisik ini, ataupun pembodohan gaya baru yang dilakukan oleh stakeholder, oknum. Nah, ini yang perlu kita lawan, kawan-kawan. Karena Pramoedya Ananta pernah mengatakan, didiklah masyarakat, didiklah rakyat dengan organisasi, didiklah penguasa dengan perlawanan. Oke, terima kasih kawan-kawan atau sahabat-sahabat Demokrasi and Demokrasi, dan tetap melihat dan tetap selalu memantau kita, selalu memberikan masukan-masukan, selalu memberikan saran-saran kepada Demokrasi and Demokrasi di Opini Pemuda Menengah. Terima kasih.